Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan Mensaku dan Alhamdulillah kita sampai kembali di segmentasi tanya jawab. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Gus Said dari Ibu Musyarofah. Silakan. Maskernya mungkin bisa diturunkan biar suaranya agak jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyarofah, izin bertanya Pak Ustadz. Di mana afdolnya kita berkorban, di lingkungan sendiri atau di tempat lain yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih Gus Said. Apalagi model sekarang yang ada online. Ini disebarkan di Timika, Papua dan sebagainya. Gus Said. Baik. Di mana tempat yang paling afdol kita berkorban? Jawabannya adalah di mana kita mencari rizki dan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu yang lebih afdal. Kalau ibu sudah pernah berkurban di kampungnya ibu, karena ibu punya tetangga, punya teman, saudara, sahabat, juga pernah berkurban di lingkungan ibu kerja, apakah itu di pasar atau di kementerian atau di sebuah perusahaan, bolehlah silakan kurban ketiga nanti dikirim ke tempat-tempat orang-orang yang masih membutuhkan dan kekurangan makan daging. Enak apa enggak? Nah kalau cuma sekali, kembali kepada penjelasan saya tadi, perintah Allah berkorban kepada hambanya yang memiliki keluasan rizki itu tidak sekali. Ukurannya sederhana, kalau kita masih punya harta yang bisa kita makan dalam seminggu, maka kita disunnahkan untuk berkorban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ujian nyata yang Allah umumkan bahwa ini ujian, barang siapa yang melakukan pasti lulus. Berarti kalau kita setiap tahun kurban, kita lulus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sekarang para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One, acara Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah, masih ada 9 hari lagi dari sekarang. Ayo kita persiapkan diri, kita hitung. Kalau di rumahnya masih ada 100 juta, siapkan uang 10-20 juta kurban. Jangan pelit, karena pelit itu godaannya nanti setelah kurban selesai, waktu kurban selesai, kalau Bapak Ibu sadar lalu menyembelih kambing, menyembelih sapi, namanya bukan ibadah ya hanya nyembelih doang, pahalanya tentu berbeda. Padahal kata Rasulullah SAW, hewan kurban yang kita sembelih nanti akan datang di hari kiamat utuh. Makanya kalau kurban jangan yang pincang. Karena nanti saat kau naiki hewannya pincang. Kira-kira kasihan apa enggak? Kalau kau kurban matanya picek, nanti kambingnya di surga, di akhirat jalannya bengkak-bengkok. Makanya cari yang gede, yang besar, yang mahal. Nah ini berat, saya dulu awalnya pokoknya kurban, cari yang murah sedikit. Tapi karena latihan kurban tiap tahun, lama-lama eman-eman kalau enggak kurban yang terbaik. Nah kalau ingin kurban yang terbaik, ingatlah bagaimana cerita kurban dari Habil dan Qabil. Habil mengorbankan dari yang terbaik hewan ternaknya. Akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat kurbannya, ditaruh di surga, kelak kambingnya Habil ini diturunkan lagi oleh Allah, dibawa oleh malaikat, dijadikan pengganti Nabi Ismail alaihis salam. Tapi kurbannya Qabil tidak diterima karena apa? Karena dia milih ini bagus simpan dulu. Oh ini agak bagus inilah. Oh ini jelek kasihlah, masukin campur yang bagus. Akhirnya enggak diterima. Maka syarat kurban yang tidak tertulis dalam kitab fikih adalah kurban itu harus yang terbaik. Meskipun pokoknya nyembelih hewan kurban itu sudah sah, tetapi menurut orang-orang yang hatinya sudah bersih, kalau kurbannya enggak terbaik, khawatir tidak diterima sebagaimana kurbannya Qabil ibnu Adam alaihissalam. Baik, terima kasih Gus. Nah Kiai, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa ditegaskan lagi ilmu tentang patungan dalam berkurban Kiai. Jadi sapi atau unta atau satu kambing seperti apa penjelasannya? Iya baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada rukhsah di mana dibenarkan diperbolehkan oleh Nabi itu 1 ekor unta itu untuk 7 orang. Begitu juga sapi dan kerbau ini dikias. Bagaimana kalau 1 orang 1
satu unta, satu sapi, super bagus. Ya, super bagus. Cuma kalau dilihat dari filosofi pelaksanaan kurban, kenapa Allah tidak menggantikan sapi atau unta ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih gibasnya itu, menyembelih Nabi Ismail, kenapa digantinya kok kambing, kenapa gibas? Ulama-ulama tafsir mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa berkurban dengan gibas, dengan domba jauh lebih bagus ketimbang sapi dan onta, ya. Jadi masih lebih bagus. Yang kedua itu satu nyawa. Ya, satu nyawa. Jadi umpamanya kalau ini logikanya tadi dinaikin, umpamanya naik onta bertujuh itu. Jangan-jangan joknya nggak cukup. Ada yang kebagian buntutnya. Iya, ada yang nggak kebagian cukutnya. Tetapi memang ayat yang mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai itu dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu ketundukannya, ketakwaannya, mau melakukannya itu yang dinilai besar. Nanti di sana naiknya insya Allah binatang yang super hebat. Baik, terima kasih Kiai. Kami persilakan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darsono. Mau tanya Ustadz, lebih abdol mana untuk kurban satu ekor kambing atau untuk satu sapi bertujuh? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang dijelaskan tadi. Ya, saya ulangi lagi. Berdasarkan ayat yang dibacakan, ya, yang kita baca, yang kita tahu tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ketundukannya ingin menyembelih Nabi Ismail itu digantikannya gibas, maka itu menunjukkan pilihan Allah itu adalah gibas lebih bagus. Yang kedua, di dalam Jami'us Shaghir, Imam As-Suyuti merilis beberapa hadis yang mengatakan al-ghanam barokah, al-ghanam barokah, al-ghanam barokah. Kambing itu punya keberkahan. Kambing punya keberkahan. Apakah tidak direkomendir binatang yang lain? Saya belum baca. Saya belum membacanya. Yang direkomendasi untuk dimakan itu kambing. Lalu kenapa orang lebih suka makan sapi? Itu sebenarnya perang dagang. Yang disuruh itu makan kambing, susu kambing. Coba kita lihat, siapa produsen terbesar susu kambing? Israel. Tidak boleh 1 liter pun keluar dari Israel karena itu untuk mensehatkan, menjadi nutrisi bangsanya. Nabi yang mengatakannya, yang mereka yang melaksanakan. Kita yang punya nabi melaksanakan, tapi kita makannya sapi dan susu sapi. Nah, ini perlu juga kita pikirkan. Ini perang dagang antara Australia, ya India dan lain sebagainya yang memasokkan ini. Makan kambing bludruk, makan daging stroke, makan daging sakit. Ana inda zanni abdi bi, pasti mati, pasti stroke. Karena dia akan duga itu. Tapi orang yang sudah menganggap ini berkah, dia pegang gigit dengan jarinya, ya, dengan gerahamnya, dia ikuti nabinya. Makan sate, mulai hari ini sate kambing. Fatwa ini harus kita ikuti. Gus Hayat, silakan, ada yang tambahkan. Jadi sunnahnya kita berkorban itu memang diberikan pilihan oleh Allah. Ya, yang lebih bagus karena teladan dari Allah melalui gambaran pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail lalu diganti gibas, itu kambing. Tetapi Allah sudah menyiapkan informasi yang lain bahwa kurbannya Nabi Ibrahim itu tidak hanya kambing. Kurbannya Nabi Ibrahim itu juga sapi, juga onta. Ini ada dalam kitab Durratun Nasihin. Riwayatnya panjang. Nah, itu juga yang akhirnya dilanjutkan menjadi kurbannya para nabi-nabi setelahnya. Termasuk kurbannya di zaman Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan ingat sejarah ketika Rasulullah disebut sebagai Ibnu Dabihain. Putranya 2 ayah yang dikorbankan atau disembelih. Siapa itu yang pertama? Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kenapa Abdullah ibnu Abdul Muttalib disebut sebagai Ad-Dabih, yang disembelih?
karena beliau itu dikurbankan oleh ayahnya, oleh Abdul Muthalib sebagai wujud syukur kepada Allah. Meskipun dalam sejarahnya akhirnya berbeda, hanya mirip sedikit. Ketika mau disembelih, orang-orang kafir Quraisy saat itu, para pemuka agama kafir saat itu, tapi yang ikut agama millah Ibrahim itu nggak setuju. Akhirnya bagaimana? Ganti dengan 10 ekor unta. Dikasih 10 nggak diterima, 20 nggak diterima, 90 nggak diterima. Ketika 100 ekor unta baru diterima, akhirnya digantilah yang rencana mau disembelih Abdullah Ibnu Abdul Muthalib yang merupakan ayahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan 100 ekor unta. Akhirnya yang disembelih untanya bukan Abdullah Ibnu Abdul Muthalib. Nah, cerita pengorbanan ini enggak hanya di zaman Rasulullah. Ini sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada kurban kambing, sapi, onta. Zaman setelah itu juga ada kurban kambing, sapi, onta. Zaman Rasulullah ada kurban kambing, sapi, onta. Zaman setelah Rasulullah ada kambing, sapi, on. Makanya para ulama mengatakan satu kambing linafsin wahidah, tapi satu bakor lisab'ati nafar. Satu onta lisab'ati nafar. Nah, soal bagaimana nanti naiknya di sana, beliau tadi mengatakan kambing yang dibangkitkan oleh Allah itu lebih cakep daripada Bapak Ibu sekalian. Amin. Makanya para ulama mengatakan salah satu hikmah kenapa korban dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail diganti dengan gibash, diganti dengan kambing, karena ada pesan penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mengorbankan sesama manusia. Wow. Kita tidak boleh mengorbankan sesama umatnya Rasulullah. Kita tidak boleh mengorbankan sesama hamba Allah. Yang boleh dikorbankan hanya makhluk Allah lain yang tidak punya akal. Kalau ada orang yang berani mengorbankan manusia untuk kepentingan ekonominya, kepentingan politiknya, maka orang ini pasti bukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang boleh ibu-ibu, bapak-bapak yang boleh kurban perasaan. Terutama ibu-ibu kalau ingin damai, sejahtera, tentrem keluarganya, sering-seringlah kurban perasaan sama bapaknya. Demikian halnya bapak-bapak kalau ingin ibunya makin cinta, sering-seringlah kurban perasaan. Cerewet ibunya, kurban perasaan. Senyum aja, insya Allah langgeng. Amin. Allahumma amin. Ciri-ciri wali memang awalnya harus korban perasaan. Kita lanjutkan lagi nanti dalam segmentasi tanya jawab, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis